Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas perihal mengenai beberapa ciri-ciri rumah yang membawa sial dan menghambat rezeki bagi penghuninya. Lantas, ciri-ciri rumah seperti apakah itu? Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal paham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Menurut kepercayaan orang terdahulu, ada beberapa hal yang bisa menjadikan suatu hunian rumah dikatakan sebagai rumah pembawa sial bagi pemiliknya. Rumah yang dianggap sebagai pembawa sial ini dikarenakan tidak memiliki sirkulasi energi positif atau biasa disebut dengan energi Qi, di mana energi ini bisa dikatakan sebagai nafas yang akan membawa kehidupan di dalam suatu rumah. Keberuntungan dan kesialan selalu berdampingan. Percaya tidak percaya, ada banyak hal yang bisa mendatangkan keberuntungan maupun kesialan di dalam rumah yang bisa membuat rezeki terhambat. Bukan hanya soal finansial, rumah pembawa sial juga berpotensi untuk menarik energi negatif ke dalam rumah, sehingga membuat penghuni rumah merasa tidak nyaman. Ada beberapa ciri rumah pembawa sial yang harus Anda ketahui, supaya tidak selalu tertimpa musibah dan banyak masalah. Jika Anda merasa selalu memiliki banyak masalah, coba cek apakah ada ciri-ciri ini atau tidak. Jika ada, berarti itu adalah rumah pembawa sial. Berikut ini beberapa ciri-ciri rumah pembawa sial dan menghambat rezeki bagi penghuninya. Ciri rumah pembawa sial yang pertama adalah terdapat hiasan yang berbahan dasar dari makhluk hidup. Anda pasti pernah melihat hiasan-hiasan ruangan yang berasal dari makhluk hidup, seperti hiasan dinding dari kepala hewan rusa yang diawetkan, karpet dari kulit binatang, dan lain sebagainya. Hiasan-hiasan rumah yang seperti itu memiliki suatu residual energi negatif yang lumayan besar, yang berasal dari rasa sakit, rasa marah, ataupun rasa takut ketika binatang tersebut dibunuh. Energi negatif tersebut akan mengkontaminasi energi positif di dalam rumah, bahkan bisa mengundang energi negatif lainnya yang lebih besar. Sehingga, jika Anda rasakan, rumah yang demikian terkesan lebih singup dan angker. Rumah yang ada hiasan dari sisa-sisa binatang yang pernah hidup juga dikatakan tidak akan disinggahi oleh malaikat rezeki. Akibatnya, rumah tersebut seolah-olah tidak membawa rezeki bagi para penghuninya. Ciri rumah pembawa sial yang kedua adalah rumah yang pencahayaannya kurang, terutama di bagian toilet. Pencahayaan di sini tidak hanya pencahayaan yang berasal dari lampu saja, tapi juga dari sinar matahari. Usahakan agar cahaya bisa masuk ke dalam rumah dengan baik, terutama pada bagian sudut-sudut ruangan dan kamar mandi. Rumah yang banyak menyimpan tempat yang gelap, terutama pada siang hari, sifatnya akan mengundang energi negatif untuk datang, terutama pada bagian kamar mandi atau toilet, di mana Anda tahu bahwa tempat tersebut merupakan salah satu tempat terfavorit dari para jin. Untuk menolak energi-energi negatif disarankan agar Anda memberikan penerangan yang baik pada bagian dalam rumah, dan khusus pada bagian depan atau teras rumah, wajib untuk memiliki penerangan yang cukup pada malam hari. Ciri rumah pembawa sial yang ketiga adalah rumah yang memiliki ruangan kosong yang tidak pernah dibersihkan atau didatangi manusia. Rata-rata di suatu rumah tinggal pasti memiliki suatu ruangan yang sering dijadikan sebagai gudang. Otomatis, yang namanya gudang di dalam rumah pasti jarang disambangi oleh penghuninya. Jika hal ini terjadi di rumah Anda, maka Anda harus hati-hati karena suatu ruangan yang dibiarkan kosong atau tidak didatangi manusia selama lebih dari 40 hari, maka ruangan tersebut secara perlahan namun pasti akan dihuni oleh mereka yang tak kasat mata. Ditambah lagi, jika tempat kosong tersebut Anda biarkan dalam keadaan gelap dan kotor, maka rumah Anda akan dipenuhi oleh entitas negatif yang berpusat di ruangan tersebut. Rumah Anda akan menjadi rumah yang tidak dimasuki malaikat dan menjadi rumah pembawa sial. Ciri rumah pembawa sial yang keempat adalah rumah yang penghuninya jarang membersihkan dirinya sebelum tidur di malam hari. Hal ini maksudnya adalah ketika Anda sehabis bepergian di malam hari dan setelah pulang kemudian hendak tidur, maka Anda harus membersihkan diri terlebih dahulu. Serta yang tidak kalah penting adalah jangan memakai pakaian yang tadi sudah dipakai untuk pergi tidur. Ketika Anda pergi keluar rumah, maka otomatis akan banyak partikel debu yang menempel pada tubuh dan pakaian yang dipakai, di mana dalam partikel debu tersebut memiliki residual energi yang kebanyakan bersifat negatif. Residual energi pada debu tersebut bisa berasal dari orang yang meninggal dunia karena kecelakaan, ataupun juga dari suatu entitas negatif tempat angker yang kemudian menempel pada Anda. Jika residual energi negatif ini Anda bawa tidur, maka akibatnya adalah akan terjadi akumulasi atau penumpukan energi negatif di alam bawah sadar Anda. Selain itu juga akan memicu terjadinya tindihan bahkan penampakan. Ciri rumah pembawa sial yang kelima adalah terdapat kolong tempat tidur yang kotor dan berantakan.
Anda pasti pernah melihat suatu film horor di mana tiba-tiba ada hantu yang keluar atau bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Hal tersebut memang ada benarnya. Hantu sangat menyukai tempat yang kosong, tidak pernah terkena cahaya matahari, kotor, dan juga lembab. Selain akan menjadi sarang entitas goib, kolong tempat tidur yang kotor dan berantakan akan memberikan dampak negatif pada kualitas tidur dan ketidakseimbangan pada aliran energi di tubuh Anda. Hal yang kelihatannya sepele ini, apabila dibiarkan berlarut-larut dalam jangka waktu yang lumayan lama, akan bisa mengakibatkan tersumbatnya aura pada tubuh Anda. Aura yang tersumbat akan menyebabkan susah rezeki, susah jodoh, banyak kesialan, dan lain-lain. Itulah beberapa ciri-ciri rumah pembawa sial dan menghambat rezeki bagi penghuninya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.